Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cius Nidar dengan NIM 1902620. Nah, di sini saya lagi diberi tugas nih sama dosen nih. Nah, kebetulan tugas saya dengan judul konflik dan negosiasi di dalam organisasi. Nah, di dalam tugas saya memiliki 5 materi. Yang pertama, definisi konflik. Yang kedua, pandangan tentang konflik. Dan yang ketiga, konflik fungsional dan disfungsional. Dan yang keempat, proses konflik. Dan yang kelima, negosiasi. Definisi konflik yaitu konflik adalah suatu proses yang bermula ketika suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Dan konflik dalam kepemimpinan yaitu segala macam pertentangan atau interaksi antagonis, segala macam bentuk hubungan manusia yang mengandung sifat berlawanan. Sumber konflik dalam organisasi terbagi 3, yaitu manusia dan perilaku, kedua struktur organisasi, dan yang ketiga komunikasi. Pandangan konflik tersendiri ada terbagi 3, yaitu pandangan tradisional, semua konflik bahaya dan harus dihindarkan, dan yang kedua pandangan aliran hubungan manusia, itu bisa dikatakan lumrah, alami, tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga, pandangan interaksionis, yaitu harus terjadi menimbulnya semangat atau kreativitas. Jenis konflik tersendiri ada konflik fungsional. Di konflik fungsional ini terbagi 3, yaitu dampak konflik positif dan negatif, tergantung manajemen konfliknya. Dan yang ketiga, bermanfaat dan berpengaruh positif terhadap kinerjanya. Nah, dan konflik disfungsional ada 2, yaitu sangat mengganggu, merusak, menghalangi pencapaian tujuan. Dan yang kedua dipandang negatif. Konflik ibarat pedang bermata 2, yaitu satu sisinya bermanfaat digunakan untuk pekerjaan produktif, di sisi lain merugikan bencana dapat membunuh orang. Pandangan tentang konflik, pandangan tradisional, pandangan hubungan kemanusiaan, dan yang ketiga pandangan interaksionis. Pandangan tradisional yaitu konflik merupakan kondisi tidak berjalannya suatu fungsi yang merupakan akibat dari komunikasi yang buruk. Nah, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara individu dan kegagalan para manajer untuk menanggapi kebutuhan aspirasi para karyawannya. Dan pandangan hubung kemanusiaan, pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan kejadian alamiah dalam seluruh kelompok dan organisasi. Karena konflik tak mungkin dihindari, untuk itu mesti diterima konflik mesti dirasionalkan agar mendatangkan manfaat bagi kinerja kelompok, tergantung bagaimana pengelolaannya. Dan pandangan interaksionisnya yaitu pandangan ini bukan hanya menerima konflik, bahkan mendorong konflik dengan alasan bahwa suatu kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif dapat menjadi kelompok yang statis, apatis, dan tidak tanggap pada kebutuhan untuk melakukan perubahan dan inovasi. Macam-macam konflik terbagi 2, yaitu fungsional dan disfungsional. Proses konflik tersendiri ada tahap-tahapnya. Yang pertama, potensi oposisi. Tahap pertama adanya kondisi yang menciptakan kesempatan timbulnya sebuah konflik. Secara sederhana, kondisi ini juga dapat dipandang sebagai penyebab atau sumber konfliknya. Telah didapatkan menjadi 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan faktor pribadi. Tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Kondisi awal dapat mengarah pada terjadinya konflik hanya jika satu pihak atau lebih dipengaruhi dan dikognisi oleh konflik tersebut. Dan yang kedua, konflik
baru dirasakan ketika para individu terlibat secara emosional dan pihak-pihak tersebut mengalami kekhawatiran, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Dan tahap ketiga itu maksud. Nah, maksud ini sebagai keputusan untuk bertindak dalam hal tertentu. Maksud penanganan konflik, bersaing, kerjasama, berkompromi, menghindari, mengakomodasi. Dan tahap keempat, perilaku. Konflik telah muncul dan terbuka ketika ada pihak yang secara sengaja dengan usaha-usaha yang jelas untuk membuat pihak lain merasa frustasi, atau dengan cara lebih jauh mencegah dan menghalangi kelompok tersebut mencapai tujuan-tujuannya. Tahap kelima, hasil. Hasil itu ada hasil fungsional dan hasil fungsional. Dan penanganan konflik dimulai dengan menggunakan pendekatan seperti kompetisi, kolaborasi, penghindaran, akomodasi, dan kompromi. Negosiasi, ada strategi tawar-menawar. Ada dua pendekatan umum negosiasi tawar-menawar, distributif dan integratif. Tawar-menawar distributif, ciri-ciri yang paling menunjukkan adalah tawar-menawar itu adalah berlangsung dengan kondisi kalah-menang. Tawar-menawar integratif adalah bernegosiasi yang berlangsung dengan menciptakan win-win solution. Dengan berakhirnya presentasi saya, berakhir pula tugas saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan dan tolong diberi komentar yang positif. Sekian dari itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.